Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Rati dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang pertama kita bisa menggunakan garis bilangan, yang kedua kita bisa menggunakan koin positif dan koin negatif. Koin positif berwarna biru dan koin negatif berwarna merah. Penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti berikut ini. Talita memiliki 3 boneka, kemudian ibu memberikan 4 boneka baru kepada Talita. Berapa banyak boneka Talita sekarang? Tentunya kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menjumlahkan semua bonekanya. 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka posisi awalnya adalah 0, kemudian bergerak atau bergeser ke arah kanan sejauh 3 langkah. Dilanjutkan bergeser ke arah kanan sejauh 4 langkah. Maka hasil atau posisi akhirnya adalah 7, sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bagaimana jika salah satu bilangannya bertanda negatif? Contohnya negatif 3 ditambah 5. Kita bisa buat dalam garis bilangan. Dari posisi 0 bergerak ke kiri. Mengapa bergerak ke kiri? Karena tandanya adalah negatif. Bergerak ke kiri sejauh 3 langkah. Kemudian ditambah 5. Dan bilangan 5-nya adalah bilangan positif. Maka dari posisi negatif 3 dia bergerak ke kanan sejauh 5 langkah. Sehingga posisi akhirnya adalah 2. Dan negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Berikutnya, bagaimana jika bilangan keduanya bertanda negatif? Contohnya, negatif 4 ditambah negatif 3. Kita buat dalam garis bilangan, dari posisi titik 0 bergerak ke kiri. Mengapa bergerak ke kiri? Karena tandanya adalah negatif. Bergerak ke kiri sejauh 4 langkah. Kemudian ditambah negatif 3, berarti negatif 3 juga bertanda negatif. Bergerak ke kiri sejauh 3 langkah. Dan posisi akhirnya adalah negatif 7. Sehingga negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 7. Bagaimana jika menggunakan koin positif dan koin negatif? Kita memiliki sepasang koin positif dan negatif. Koin positif dan negatif dinamakan koin netral dan nilainya adalah 0. Aturannya, ketika kita menemui operasi penjumlahan, maka kita meletakkan koin, dan ketika kita melakukan operasi pengurangan, maka kita mengambil koin. Contohnya, tentukan hasil dari 5 ditambah negatif 3. Pertama, kita letakkan dulu 5 koin positif. Kemudian ditambah, karena operasinya penjumlahan, maka kita letakkan lagi. Kita letakkan koin berapa? Koin negatif sebanyak 3. Kemudian setelah itu, kita pasangkan koin positif dengan koin negatif sehingga membentuk koin netral. Ada berapa pasang? Koin netralnya ada 3 pasang. Maka tersisa tinggal 2 koin positif. Sehingga 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah lawan pengurangnya. Rumusnya A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya 3 dikurangi 4. Karena dia operasi pengurangan, maka aturannya mengambil koin. Pertama, kita letakkan dulu 3 koin positif. Kemudian, karena operasinya pengurangan, maka kita mengambil koin lagi. Mengambil koin apa? Koin positif sebanyak 4. Di slide tidak ada koin positif sebanyak 4, hanya ada 3. Berarti kita minta bantuan koin netral.
Kemudian setelah itu adalah kita ambil 4 koin positif dan tersisa tinggal 1 koin negatif. Maka 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Selanjutnya adalah hasil dari 3 dikurangi negatif 4. Masih operasi pengurangan, maka aturannya adalah mengambil koin. Pertama, kita letakkan dulu 3 koin positif. Kemudian dikurangi, maka kita harus mengambil koin. Koin berapa yang diambil? Koin negatif sebanyak 4. Karena di slide hanya ada koin positif sebanyak 3, maka kita minta bantuan terhadap koin netral sebanyak 4 pasang. Kemudian setelah itu baru kita ambil 4 koin negatif. Dan tersisa tinggal 7 koin positif. Maka 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 7. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan bilangan bulat dalam kehidupan. Contoh 1. Diketahui suhu di dalam suatu ruangan laboratorium 7 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan diturunkan 9 derajat Celcius, lebih rendah dari semula. Maka suhu di ruangan itu sekarang adalah berapa? Penyelesaiannya adalah yang pertama, suhu semula adalah 7 derajat Celcius. Kemudian suhunya diturunkan, maka bernilai negatif. Berapa suhu yang diturunkannya? Suhu yang diturunkannya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya adalah 7 ditambah negatif 9. Jawabannya adalah negatif 2. Untuk contoh yang kedua, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 108.800 meter, kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, maka ketinggian pesawat sekarang adalah, penyelesaiannya adalah, kita gambarkan dulu sebuah pesawat pada ketinggian 1.800 meter. Kemudian, pesawat itu menukik turun. Sejauh berapa? Sejauh 240 meter. Karena dia posisinya dari ketinggian 1.800, kemudian menukik turun, karena turun maka tandanya bernilai negatif, jadi negatif 240 meter. Kemudian setelah turun sejauh 240 meter, kemudian pesawat tersebut naik lagi sejauh 100 meter. Maka posisi akhir pesawat itu berada pada ketinggian berapa meter? Nah, jawabannya adalah 1.800, posisi awal pesawat itu berada di ketinggian 1.800 meter. Kemudian dia turun, karena dia turun tandanya adalah negatif. Jadi 1.800 ditambah negatif 240, kemudian ditambah 100 karena posisi kapalnya naik lagi. Maka hasilnya adalah 1.600. Jadi pesawat itu berada pada ketinggian 1.600 meter.